Pondok pesantren Nurul Quran yang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, menggelar kegiatan pembacaan Maulid dan Ratib Al-Hadad. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran, Kiai Haji Muhammad Saifuddin, berharap kelak pondok pesantrennya mampu mencetak para santrinya menjadi ulama yang berkualitas. Karena pendidikan agama merupakan salah satu faktor penunjang untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam pendidikan berkarakter. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas para santri dan apa saja bidang-bidang pendidikan agama yang diajarkan di pondok pesantren tersebut, simak liputannya berikut ini. Dari Sukolilo Banjar, Tuban, Jawa Timur, Hasan Yahya, Tajam TV mengabarkan. Pondok pesantren Nurul Quran ini dilatar belakangi dari sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Pertama, sebelum pesantren ini sebelum ada beberapa santri yang mukim, didahului santri-santri yang ngaji dari rumah ke sini kemudian pulang, dan itu berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Dari santri-santri yang ngaji itu kemudian minta untuk berkenan mukim kepada pengasuh, sehingga pengasuh kemudian di tahun yang pertama, tepatnya 3 tahun yang lalu, tahun 2019 tepatnya, itu ada 11 santri yang mukim pertama. Kemudian jadi pesantren ini sudah benar-benar menjadi pesantren dengan santri mukim itu 3 tahun penuh, sekarang masuk tahun yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, pesantren Nurul Quran ini pesantren yang mengajarkan berbagai ilmu-ilmu keagamaan, mulai dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, kemudian juga ilmu tafsir. Ilmu tafsir Al-Quran dengan pembelajaran anak-anak rata-rata menghafalkan Al-Quran. Jadi spesifikasi dari pesantren ini adalah dengan spesifikasi ulumul Quran, Al-Quran wa ulumu. Al-Quran wa ulumu artinya pesantren ini adalah pesantren yang mendidik para santri-santrinya untuk menjadi ahli agama dengan spesifikasi keilmuan berupa ilmu Al-Quran wa ulumu, dengan harapan santri-santri yang mondok di pesantren ini ke depan akan menjadi orang-orang yang mempunyai keahlian agama yang baik, dan spesifikasi keahliannya adalah menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan harapan dari pengasuh adalah seluruh santri-santri di sini ke depan akan menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Artinya ahlul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, lafadznya dia hafal, maknanya dikuasai. Kemudian setelah hafal lafadznya Al-Quran, memahami mana Al-Quran, selanjutnya diharapkan mampu mengamalkan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Jadi pesantren ini tujuan akhirnya atau goalnya adalah ingin mencetak kader-kader ulama yang berbasis Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dihafal, tapi benar-benar nanti ke depan pesantren ini akan mereproduksi para ulama-ulama yang benar-benar ulama Qur'ani, ulama yang hafal Al-Quran, paham maknanya dan mengamalkan kandungan isinya. Demikian yang perlu saya sampaikan terkait keberadaan pesantren Al-Quran ini. Mohon doa restu dari berbagai pihak, semoga pesantren ini benar-benar menjadi kawah candra di muka pengkaderan para ulama sebagaimana amanat dalam Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pesantren adalah tempat di mana para kader-kader umat Islam ini mengembangkan dirinya, mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Setelah dari pesantren diharapkan selanjutnya ketika pulang ke rumah masing-masing mau mengembangkan keilmuan yang didapat di pesantren, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di mana santri nanti akan tinggal. Kalau kegiatan ini tadi
rutinan rotib dan maulid itu digelar. Kemudian kenapa di pesantren ini ada kita galakkan kegiatan rotib al-haddad, kemudian di mana rotib ini akan dihadiri oleh para habaib, kemudian juga ngaji bersama habaib. Itu latar belakangnya adalah ini berpijak dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Ad-dibu atau ad-dibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu, didiklah santri-santrimu dengan 3 hal. Yang pertama adalah ajarkan kepada mereka bagaimana anak-anak kita, santri-santri kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ajarkan kepada mereka, didiklah mereka agar mereka tidak hanya mencintai Nabi, tapi juga mencintai ahli baitin Nabi atau keluarga Nabi atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sebagaimana niat awal dari berdirinya pesantren ini adalah mendidik kader-kader untuk terus menghidupkan Al-Quran dengan membaca, menghafalkan, menghayati maknanya dan mengamalkan isinya. المسلمين أجمعين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة يهتم لنا بالحسنى في خير ولد وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.